Oke guys, balik lagi sama Free Talk-nya Dialog. Dimana ini kita dari tadi sebenarnya ngobrolin tuh Gen Z mulu, padahal hobi yang menyatukan kita tuh adalah hobi. Dimana hobi kita tuh sama-sama musik sebenarnya. Nah sekarang gua mau arahin ke musik. Cuman kayaknya kalau ngomongin musik tuh seru sih, cuman kita butuh kontroversi. Ini harus ada perdebatan. Tadi kita setuju aja. Iya, karena setuju. karena dari tadi kita tuh apa ya? Ya konsep podcastnya aja udah free talk kan, ngomong bebas gitu kan. Dan ini tuh lumrah banget kalau di Indonesia tuh ada beberapa ulama yang bilang kalau musik itu haram, dan ada juga ulama yang memperbolehkan. Dan juga kita udah mengundang agama Ya, belum. Ini Agim, coba Agim. Silakan. emang bentar, Agi memang mengharamkan gitu? Kan bisa siapa aja. Iya, Belum ada. Budgetnya belum ada. Ya, jadi sekarang gua fokuskan konten podcast kali ini yaitu apakah musik itu haram menurut kalian? Nah, ini kita tanya nih satu-satu. Iya. Coba kalian dulu deh sebelum gue. Siapa dulu? Enggak, gue pengen tahu yang Cung ya, ini bilang aja. Gimana yang lihat? Gimana Cung? Nanti kita sebutin aja lah. Bilang saya gitu Yang pro terhadap musik haram siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya, oke. Nggak ada, karena kita semua satu pemikiran. Hobinya musik. Semuanya masa ada yang bilang haram. tapi ini jadi topik menarik karena nanti ada yang mewakili. Ya. Oke. Kita enggak ya, sebenarnya kita bagian karena kita suka musik, tentu menurut kita mungkin secara general kalau musik itu ya nggak mungkin haram buat kita gitu, karena ya itu bagian dari hobi kita lah, kesenangan kita gitu ya. Cuman mungkin nanti ada diskusi yang ada diskusi. Ya, kenapa itu bisa jadi haram mungkin ya gitu. Ya. Yuk, siapa dulu tuh? Apa? Ini apa? Ya. Selalu susah milih ini siapa dulu teh. Iya. Siapa gini? Menurut orang musik itu gak haram. Oke. Oh, dari Akbar dulu. Oh iya, dari orang. Dulu. Menurut orang kenapa musik gak haram? Karena ada beberapa orang mau bilang ulama. Orang mau bilangnya beberapa orang. Beberapa orang tuh ada yang bilang musik haram karena liriknya. Oke. Berarti liriknya dong, bukan musik. Ya. Terus ada yang bilang musik haram karena sering dibawain di gereja. Ada Ya. ternyata ada nih yang kayak gitu ternyata. Ada. Oke. Berarti kan ada ayat tuh, bukan ayat, dalil sih yang bilang jikalau kita menyerupai sebuah kaum, berarti kita termasuk kaumnya. Iya, ada oke. gua denger tuh. Berarti kan Misal kalau misalkan kita menyerupai sebuah kaum, kita kaumnya. Kalau misal kita menyerupai sebuah kaum hewan misal. iya, makanya Kita kaumnya. dalil itu tuh anjir, orang nggak mau terlalu dalam, tapi ini yang orang tahu ya. Yang kita tahu aja. Oke. Itu dalil itu tuh sebenarnya bisa dibilang gimana ya, itu tuh katanya ada yang bilang hoax, ada yang bilang itu benar. Ada yang bilang doi. Oh, Ya. doif antara Ya. ini ya level. Ya, tapi kan Kuat. yang orang tahu itu di hadis riwayat Muslim tuh, yang orang tahu dari Ustadz Adi Hidayat ya, itu gak ada. nggak ada ya. Ya, tapi cuman dalil itu tuh bener-bener yang dipakai sama mereka-mereka yang bilang musik haram. Oke. Iya. Oke. Nah, Itu pendapat lo ya, ya, pendapatnya ya. pendapat orang berarti intinya musik nggak gak haram. Oke. Nah, Siapa dulu? Apip oh, tuh, Pip, Apip. putar aja Pip. Gini. Ya. Sama gue juga, menurut gue musik nggak haram. Yang gue tahu, yang gue denger, musik yang mengharamkan musik itu aduh takut salah nih. Gak Nggak apa-apa. apa-apa. Ini pendapat. Nanti orang benerin pendapat. kalau salah. Pendapat. Karena orang ini kan buat ini gua disclaimer dulu. Kalau buat teman-teman yang ngedengerin, kalau ada pendapat dari kita atau mungkin kita mereferensikan sebuah referensi dan kurang tepat, bisa Atau dibenerin ya. mengutipnya Mengutipnya kurang pas lah, boleh lah dibenerin lah ya. Ini kita di sini bebas ngomongin pendapat kita atau ke pengetahuan yang kita dapat lah. Iya. Pokoknya mau gimana kita aja. Maksudnya gimana kita tuh, maksudnya gimana pendapat kita aja. Nah,
Ya, misal teman-teman ada pendapatnya boleh. Tadi coba kalau dari- Tadi komentar kata di Akbar bawah. kan benar Tapi bilang. masalah ada yang mempermasalahkan liriknya, Iya. ada yang mempermasalahkan karena sering dibawain di gereja. Nah, itu itu lucu ya. sih menurut gua. Iya. Nah, kalau emang benar musik haram, kenapa di Islam itu ada yang namanya qasidahan, ada yang namanya salawatan, segala macam. Nah, gua mempertanyakan itu kenapa bisa jadi musik haram. Kalau di Islam sendiri ada, ini nggak tahu ya entah di Indonesia doang atau di luar pun begitu. Ya misalnya ada kayak qasidahan yang- segala macam. Pakai apa bahasa Arab sebenarnya. Iya. Ya. Sebenarnya gue udah ada jawabannya itu di konten Guru Gembul. Dia bilang kalau memang musik haram itu ibaratkan nyanyi nggak boleh gitu kan ya. Ya bagaimana dengan orang Islam yang bersolawat dengan nada tertentu, qasidahan dan lain-lain. Ternyata menurut Guru Gembul itu tuh produk budaya, Pip. Jadi bukan jadi di Indonesia itu udah terlalu banyak orang, dan ketika ketika Islam masuk ke Indonesia itu sebenarnya bukan esensi dari Islamnya, tapi kebanyakan tradisi Arab yang kita tiru. Karena Oke, tradisi paham. Arab itu berbahasa Arab seperti Al-Qur'an walaupun ada perbedaan, jadinya dianggap itu tuh Islam. Padahal mah Padahal itu tidak. mah tradisi Itu ya, tradisi budaya dari ya. Arab. Banyak banget sebenarnya, Mbak. Kalian bisa cek kontennya Guru Gembul yang membahas terkait itu. Lanjut, Beb. Nah itu makanya gue tuh mempertanyakan, tapi tadi udah jawab kan kenapa musik haram. Menurut gue musik nggak haram tuh, kenapa musik nggak haram? Karena mungkin musik bisa haram kalau kita lupa akan kewajiban kita sebagai umat muslim karena musik. Mungkin itu yang menjadi musik haram ya. Menurut gue kayak Ya gitu. mungkin orang lagi azan, nah dia malah main musik. Karena yang Nah, itu. mungkin bisa jadi yang yang membuat musik haram itu diri kita sendiri. Iya. Itu kan bisa jadi kayak gitu. Cuman secara apa ya? Secara apa ya bahasanya ya? Ya musik itu nggak haram. Yang mengharamkan itu ya diri kita sendiri. Iya. Nah, yang gue tadi bilang seperti itu. Oke. Nah, itu dari Apip. Dan kalau dari gue itu tadi ya, kalau musik tuh sebenarnya tidak haram tapi menjadi haram dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Contohnya menikah lah. Menikah itu kan sunnah gitu loh. Bukan sebuah kewajiban tapi bisa bahkan menjadi haram ketika memenuhi syarat-syarat tertentu kan. Kita tidak diperbolehkan atau menjadi wajib, masih ngomong menikah itu menjadi wajib ketika memang kitanya sudah mapan, kitanya sudah mencukupi secara mental dan lain-lain gitu kan, ya itu tuh diwajibkan malah. Iya. Jangan sampai enggak. Iya. Tapi diharamkan ketika emang kitanya belum siap, finansial kita juga belum siap gitu kan ya, apalagi ya dan segala macam syarat tertentunya itu belum tercukupi, ya jadi haram. Iya. Ya seperti halnya dengan musik gitu ya. Ya, seperti halnya musik itu tidak haram selama ya kita bisa memanfaatkan itu atau standar dari keharaman itu sendiri bisa kita lakukan. Maksudnya gini, musik itu tidak haram secara mutlak ketika memang menjauhkan kita dari maksiat. Ya, ini kayak berbanding terbalik ketika orang berbilang musik itu haram. Dan penelitian secara ilmiah bahwa orang yang mendengarkan musik Beethoven atau musik-musik klasik itu malah ngerangsang otak lebih apalah ya. Relax. Untuk terapi, Bang. Terapi. Iya, malah Iya, lebih Bang. Bahkan bisa bikin lebih pintar loh secara ya kasarnya gitu kan. Menstimulus Kan ada otak, yang Ya, kan ada musik yang jadi terapi kan ada. ada. iya, nah makanya tergantung niat sih menurut gua ya, tergantung niat, tergantung tujuannya. Kalau memang kita menggunakan musik apalagi gitu ya, kita tuh menggunakan ajang dakwah ya itu Ya itu lebih bagus juga. bagus Ya gitu contoh kan. Roma Irama lah gitu. Nah iya, salah satunya kan Opik Opik, banyak sebenarnya. Raihan gitu. Raihan dan gitu-gitu. Jadi menurut gua ya nggak haram. Iya. Tergantung Mungkin tuh niatnya. musik bagi orang tuh mirip kayak pisau lah. Ya, Nah, jas, ya. filosofi. Pisau. Udah mulai filosofi Filosofis. nih. Iya. Udah mulai filosofi. Ya. Kartu. Udah padahal nggak gitu-gitu banget sih. Ya pisau kalau buat pakai motong sayuran, buat gitu kan. Baik. Berguna. Iya. Tapi kalau pisau buat ngebunuh si Apip kan. Ah, itu. Iya. Ya gitu benar. Apa berarti jadi haram? Jadi haram. Jadi haram membunuh. Kalau misal Kan membunuh. gua nih membunuh banyak orang, Ya. kriminal, Ya. dihukum mati pakai pisau, jadi haram pisaunya.
ya haram lah karena tidak digunakan sebagai Tapi kan untuk membunuh kriminal yang akan di nggak hukum haram. mati misal. Jadi nggak haram kan? ngomong Pak. Gimana maksudnya tadi? Sebenarnya orang nggak ngerti. Apip seorang kriminal Iya. yang misal menyodomi anak atau segala macam. Iya, oke. Nah, tadi Akbar kan bilang pisau jadi haram kalau ngebunuh orang. Iya. Kalau ngebunuh seorang kriminal yang dihukum mati tetap haram atau Ya enggak? tetap haram. Enggak lah, Enggak kan? haram tuh. kan tujuannya. Kan tujuannya. Ngebunuh orang maksudnya. Kan yang ngebunuh ngebunuh si Akbar tuh kriminal. ngebunuh kriminal yang dihukum mati. Oh. Ya, Biasa orang dihukum jahat mati. lah gitu intinya mah. Oh jadi mana petugas? Mana yang Algojo. petugas jaga algojonya? Algojo, Ya, iya, ya, itu ya. algojo. Jadi halal kalau gitu. Iya, Tetap dengan syarat berarti. Iya, Ya, tentu iya, balik iya, lagi iya. dengan niat. Iya. Itu hanya sebuah benda, begitupun musik itu kayak pisau tadi. Ya. Musik itu ya benda lah, kita Iya. bisa bilang itu musik itu benda karena ya itu bisa ada positifnya, tapi kalau niatnya kita jelek ya jadi negatif. Iya, iya, iya. Semua tentang niat. Iya. Ini kalau ada videonya sih kalian pengen ngeludahin siapa tuh? Sih kayak gitu. Coba Semua dari tentang Justin niat. belum nih. Oh iya Justin. Oh, Justin. Oh iya. Makasih. Belum. Tadi keren banget. Baru opening. Belum Baru ini opening. juga. Baru Oke, opening. Siap. Waktu itu pernah nonton kontennya Habib Jafar itu sama Onan. Ya banyak sih. Iya, banyak lah. Waktu itu Onan pertanyaannya juga sama. Kalau menurut Habib Jafar musik haram atau enggak gitu. Ya. Waktu itu guyonannya Habib Jafar itu bilang musik yang haram itu adalah musik ketika alatnya nyolong. Oh iya. Alatnya nyolong Iya, itu jadi haram. Ada satu lagi tapi yang bagus. Terus Yang musik jadi suara. haram ketika kalau yang nyanyinya sumbang. Ya. Karena Nah, itu haram. Ya, itu Karena haram, mengganggu. itu haram. Oh iya. karena mengganggu. Ganggu jadinya. Karena mengganggu. Tapi mengganggu berarti. Iya, karena mengganggu. Oh ya teman kita Abu. Ya, lanjut. Ada teman kita. Itu dia haram ya. Dia haram. Enggak dia mah sama orang-orangnya juga dia mah haram. Ya tapi Habib Jafar itu bilang musik yang haram itu adalah musik piring, suara piring dan Suara piring yang ketika kita lagi makan, tetangganya lagi kelaparan. Nah, Ya, itu. gitu. Ya kayak gitulah. Ya intinya balik lagi ke pribadi tadi. Itu tadi balik lagi ke pribadi. yang dibilang Sering kunang. Nah, mau minta put masa lama. aduh ini gak ada videonya, kalian gak akan bisa bayangin. Iya, Intinya iya. adalah musik itu persoalan perspektif sebenarnya. Ya, Jadi ada yang menganggap haram, ada yang menganggap halal tuh gimana cara dia memandang musik itu seperti apa gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya musik mah gak haram. Karena yang tadi dibilang untuk terapi, ada yang bahkan musik itu menyelamatkan orang dari depresi. Iya, itu salah satunya. Jadi salah satu salah satu Obat lah. obat, salah satu medium atau media buat buat psikologisnya dia gitu. kan ada kan orang yang di musik buat ada kan orang di musik kan buat mencari rezeki juga kan. Ada juga ya musik itu untuk misalkan dia tujuannya untuk menghidupi keluarga gitu kan, jadi Iya. jadi nggak jadi masalah gitu. Iya. Asalkan cara dia nyari duitnya benar juga Ya kan. caranya tetap. benar. Pokoknya segala tekniknya halal lah gitu. Terus Oke. kayak sebentar sorry. Enggak, ya, tenang. Kan itu tadi soal musik, kalau menurut saya halal gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tadi balik lagi ke yang haram tuh kayak mungkin suatu liriknya yang mungkin mengundang mengundang kita untuk berbuat maksiat misalkan. Iya, salah satunya. Malam kios ini. Yang Iya. jelas berarti iya nanti. Ya sebenarnya itu balik lagi ke perspektif lah ya. Ada yang menganggap itu ya hanya sebuah lirik atau sebuah sebuah sastra gitu. Tapi ada juga yang menganggap kalau itu tuh justru memicu atau bikin kita membuat tindakan kriminal gitu, melakukan tindakan kriminal kayak gitu. Iya. Ini gua mesti apa ya? Mesti bilang kalau kita tuh semuanya tidak mengharamkan kan. Iya. Tapi ternyata faktanya di Indonesia itu banyak juga ulama sebenarnya yang udah berfatwa bahwa musik itu haram gitu. Nah, yang gua dapat dari ChatGPT bahwa musik tidak haram secara mutlak asalkan tidak mengandung lirik maksiat, pornografi, kekerasan atau menghina agama. Fix guys. Bruno Mars tuh bisa.
Avengers Sevenfold. Iya banyak sebenarnya kan. Iya, gimana ya? Nah, ini kan Nah, relate ini banget sama kita kan. Nah, ini pendapat ini nih. makin menarik nih. Gue pribadi mengidolakan Bruno Mars karena Oke. cara dia bernyanyi gitu kan ya, teknik vokalnya, musiknya, apa enak didengar lah gitu. Tapi ya memang isinya kebanyakan tentang seks, ya. tentang kebebasan dan Party, lain-lain gitu. Nah, dan kalian pun kan relate ya sama Yes, band-band iya. yang lain lah ya, Iya, band iya. lain Iya, yang iya. memang secara kalau musik keras sih menurut gua nggak jadi masalah, tapi isi dari musiknya kan. Ya, Esensinya. dari itu ya. Nah, menurut kalian gimana Nah, nih? menurut orang sih selama kitanya tidak terbawa oleh si Musiknya. ya gak apa-apa sih. Oke. Kalau misal lagunya kan tentang seks, Jadi pengen. ini nih. Nah, itu kan jadinya kan jatuhnya kan jadi Ya jadi haram. iya, Jadi tapi dosa kalau- buat kita Jadi gitu. dosa. ya. Iya, tapi kalau kita cuman sekedar menikmati doang sama nggak terlalu tidak terbawa arus sama si liriknya atau musiknya ya. Tidak terpengaruh. Iya, tidak terpengaruh ya gak apa-apa sih kalau menurut orang. Iya. Ya, ya. Karena menurut gua juga kalau gua pribadi yang dengerin musik tuh yang pertama tuh nadanya, Ya. udah pasti beatnya. Nah, lirik tuh yang terakhir. Ya, iya sih benar Itu terakhir. Karena ada beberapa pendengar musik tuh yang bener-bener lirik. mereka tuh orang apa ya namanya bener-bener fokus ke lirik. Ya, nggak peduli Nggak sama peduli musiknya kan. Ada beberapa yang Ada, kayak ada gitu. kayak gitu. Bener yang kata Akbar bilang tadi, selama kita nggak terbawa arus dengan musik dengan isi dari musik itu ya nggak masalah sih. Kalau kita emang cuman niatnya tuh enjoy sama musiknya itu nggak Iya. masalah. Ya, ya. Oke, Tapi memang itu tipis. Terus Karena ketika dengan apalagi nonton video klipnya kan Bruno Mars, gitu. nah, itu juga jadi salah satu ini video klip tuh. Iya, 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 iya. Jadinya teh gitu lah. Ya, you know lah gitu kan. Dan itu normal, tapi gua rasa ketika memang kita membayangkan si liriknya atau bahkan lihat video klipnya ya jatuhnya jadi haram. Iya. Iya. Jatuhnya jadi Kalau ngebayangin. sebuah dosa, Kalau bayangin. sebuah dosa kecil lah mungkin Iya, kecil iya. lah ya. Gitu. Ya karena buat Ditambah sendiri nggak ada kan. Iya. malah praktek gua. Itu Iya. parah Iya, lagi. iya, iya. Dan di sini bilang kalau kecanduan itu juga lebih ke arah negatif. Jadi maksudnya musik itu bikin kecanduan ya iyalah. Maksudnya tuh apa sih yang berlebihan gak jadi madorot? Iya. Dan semua yang berlebihan tuh madorot. Pasti. Iya. Kan Jadi Allah mencintai tuh itu, nggak suka. Nah, ini nih. mencintai itu secukupnya aja asik. Nah gitu Jas, jangan Itu terlalu sama berlebihan ya, Jas. terlalu berlebihan Ya. mencintai Nah, seseorang. jadi gitu Jas. Nanti Jadi nanti ujungnya- mana ke depannya jangan terlalu berlebihan lah Jas. Ini kenapa lagi dari ke sini? Ini kan lagi ngomongin musik. Nah, berdasarkan tadi paparan gue tadi bahwa ada juga yang mengharamkan. Kalian tahu nggak ada dalilnya yang memang mungkin nggak secara eksplisit tapi secara implisit itu di bahwa ada di ayat Al-Quran surat Luqman yang artinya 6 ya. dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah, cenah katanya gitu. Nah, ini yang jadi landasan mungkin Nah, ini yang mengharamkan musik. Ya, buat fatwa. beberapa emang Ya. Buat fatwa musik. beberapa ulama yang orang dengar tuh yang ulama Wahabi tuh orang nggak mau sebut namanya yang udah meninggal. Ya. Ini tuh benar-benar dijadiin senjata mereka buat ngeharamin musik. Oke. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, jadi ini perlu orang-orang tahu juga ya sumber-sumbernya ya. Harus. Cuman Ini, tetap balik lagi ini tuh tidak eksplisit, Ya. tidak menyebutkan musik Musik secara tidak langsung, menyebutkan tapi musik di situnya. kata-kata yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna untuk Ya. menyesatkan. Iya. Sebenarnya ini secara logis lah ya, kita berpikir logis lah. Pendapat pribadi gua ketika mendengar kata perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan, kita highlight menyesatkannya. Ya kalau berarti perkataan yang tidak berguna untuk tidak menyesatkan, berarti menyesatkan balikannya apa? Lawan menyesatkan apa sih? Meluruskan. Ya, untuk meluruskan lah gitu ya, kayak misalkan lagu-lagu yang memang mengajak kita kebaikan lah kayak salah satunya teh Banyak sih. banyak lah ya. Banyak. Ya kayak Opik misalkan gitu ya, ngajak sholat, inget Wali, dosa, wali, ada Dawi. ada Dalwi, Romai Rama dan lain-lain. Itu kan jadinya seolah-olah bisa membenarkan juga kalau memang tujuannya tidak menyesatkan. Iya, benar.
Betul, Gitu betul, kan. betul. Terus kan di sini tidak menyebutkan musik, lebih ke lirik kan. Iya. Ya, enggak, Perkataan. yang enggak terang-terangan musik gitu dia bilangnya. Nah itu pun jadi landasan kita kan yang membuat kita berpikir kalau musik itu nggak haram. Iya. Nah, itu dia masalah perspektif. Iya perspektif benar. Tujuan dan niatnya kan. Nah, ini sebenarnya agak-agak gua geser dikit nih. Perkataan yang menyesatkan. Nah, sekarang kita tarik ke hadis atau yang dianggap hadis, yang doif, yang mana apanya itu tadi sebutnya tuh nasabnya atau apalah? Masab. Bukan mazhab. Jadi sanad Oh, yang ngomongnya tuh kan harus terpercaya kan Iya, kalau iya. hadis itu gitu karena kan hadis mah kan dari turunan-turunannya kan Iya. semua harus Iya, jelas. nah itu gitu harus kan. jelas. Nah, ada juga yang sering banget kita dengar kayak kebersihan sebagian dari iman. Iya. Kan itu katanya sanadnya nggak jelas kan? Iya. Tapi itu perkataannya tidak menyesatkan. Gimana dong menurut kalian? Kan? Ya Apakah yang gitu harus diikuti atau enggak? Menurut Ya. kalian gimana? mana? Oh, kalau menurut Nah, udah yang Iya, singkat. iya. Gue mah simpel asalkan yang tadi Bang Yus bilang asalkan tidak menyesatkan ya Ikutin ikutin aja, aja gitu. gitu. Ya, benar. Iya. Ini gue yang awam ya, benar-benar Iya. nggak paham gitu. Selagi meluruskan dan baik, kenapa enggak gitu? Iya, jadi maksudnya tuh ketika ada orang bilang kebersihan sebagian dari iman, nggak usah didebat siapa yang ngomongnya, sanadnya gimana. Menurut gue itu sebuah kebaikan yang memang ketika kita lihat sampah kita buang itu udah jadi pahala gitu Iya, loh. Iya. Udah jadi sesuatu yang baik walaupun itu tuh perkataan yang mungkin awalnya dari orang yang tidak jelas, Yang belum terpercaya lah. yang belum terpercaya. Ya sebenarnya ya tadi apa kayak kebersihan sebagian dari iman gitu. Apa masih ada yang memperdebatkan tadi kan dibilang apa memperdebatkan kalau kebersihan dari iman tuh nggak apa sumber yang nggak jelas yang nyebutnya. Ya tahu emang ada. Tapi kan udah jelas itu kebersihan sebagian dari iman ya, kita pakai logika aja, kebersihan kan udah pasti bikin nyaman. Apa udah pasti bikin kita lebih apa ya, lebih menjaga, bukan menjaga, lebih apa ya, lebih apa lebih peka terhadap lingkungan gitu, lebih ya pokoknya lebih menjaga diri lah. Secara looks juga kan enak dilihat gitu kalau bersih. Iya kayak kan, gitu ya, kalau bersih ya maksudnya bukan masalah siapa yang bilang atau apa apa ya, bukan masalah siapa yang bilang intinya mah. Iya. Intinya mah pesan kalimat itu kan udah mutlak loh, itu tuh positif gitu. Iya gitu maksudnya tuh. Ya kayak gitulah ya, ya sebenarnya balik lagi sama kayak musik tadi gitu. Iya. Nah yang ini opini gue pribadi juga. Kalian suka dengerin dangdut nggak? Kalau dengerin mungkin. Dengerin ya pasti, dengerin pasti. Tapi kalau kalian nonton atau dengerin dangdut di hajatan, menurut kalian gimana? Nah ini nih, Nah itu. Gua pribadi gue nggak suka. sama. Kan karena dangdut tapi kayak joget, penyanyi joget Ya, ya. dengan baju dan Ya tahu sendiri lah ya gerakan kayak gitu. Sawe. Erotis, Dan yang paling erotis. parahnya ya erotis itu ditonton banyak orang. Itu maksud gua kalau lu pengen ngebokep ya udah sendiri aja, gak usah nonton bareng-bareng. Gua tuh paling Iya, nggak iya. bisa gitu loh. Iya sama iya iya Nah. itu tadi. Gue juga salah satu orang yang benci sama dangdut tanda kutip. Dangdut yang kayak gimana? Iya. Iya. Yang tadi Bang Jens bilang, Iya. dangdut seperti itu. Nah, gue punya teman namanya Ya, nggak usah sebut namanya namanya. itulah Nggak usah pokoknya ada sebut teman. namanya. Dia suka dangdut. Dia penyanyi dangdut lah, bisa dibilang dia penyanyi oke, dangdut. heeh. Nah, dia salah satu penyanyi dangdut yang gue suka. Oke. Karena kiblat dangdut dia bukan dangdut yang seperti Bang Jens bilang, yang joget-joget di Iya, panggung, segala macam. erotis. Tarik ya. Karena dangdut yang gua tahu tuh ya banyak lah kayak Ramai-Ramai, Iya, yang Elvi Sukaesi. yang jelas dangdut tuh mereka ngejual musiknya gitu. Musik, Seninya. Seninya. Seninya Nggak- berasa. bukan cuman karena yang gue lihat sekarang di FYP lah kadang-kadang suka ngelawat kan gitu kayak Iya. sekarang dangdut yang sekarang tuh Iya. mereka nyari pertama looks dulu, Iya. Skill nomor 2. skill nomor 2. Kedua. Tapi emang Banyak iya, lah kan gitu ya. banyak. Malah sekarang mulai ada nih unik nih kayak ini bukannya gua rasis atau gimana ya, Iya. Cindo Iya. banyak sekarang jadi penyanyi dangdut Oh, iya. karena looks mereka yang kayak Oh, Iya. Standar Indonesia lah gitu ya. iya gitu ya, standar looks yang kesukaan iya orang Indonesia. dan ya tau sendiri lah pakaiannya kayak gimana ya Iya, nah itu. Ya minim.
minim. Iya sih. Jadi bukan ngejual musiknya, sorry to say, mereka menjual sesuatu yang dilihatnya itu dan itu bukan bagian musik menurut Iya. gua. Ya makanya wajar aja mungkin yang mengharamkan atau yang membuat fatwa musik haram tuh mungkin ya yang seperti itu yang ditampilkan Iya, gitu. iya. Mungkin karena ini sih orang di rumah gak ada teman. Kayaknya gitu. Karena lingkungan si Akbar, by the way, ya gimana, Bar? Ya begitulah. Budaya-budaya yang masih kayak gitulah. Kayak misal yang kesurupan. Emang kesurupan ada 1 banding 1 juta lah. Iya, Iya. ada. Iya. Banding 1 juta kan. Iya. Bener jauh kan. Iya. Terus yang kayak dangdut tuh yang kata Bang James tadi kan. Kayak gitu-gitu. Iya. Orang tuh kurang. Nah, ini salah satu alasan gua nanti nikah. Gak mau ada dangdutan. Udah pasti. Gua Iya. juga. Oke. Gitu. Bukannya gua Bukannya nggak suka nggak dangdut. suka wah tuh benci musik tradisional Indo. Enggak. Karena gua ngehindarin hal seperti itu loh. Ya itu hak kita juga. Ditambah Iyalah. nanti kita pasti dilihat kayak orang tua kita datang, saudara-saudara kita datang. Ya. Ya, Iya. gua menjaga lah istilahnya, nggak mau Iya. sampai kayak gitu. Ya, Bahkan terakhir gue inget waktu di acara weddingan, tiba-tiba orang tua Bapak Hajat tuh pengen nyanyi lagu Terajana dan harus nyawer. Ramai Rama. Gue sebagai yang nyanyi pada waktu saat itu harus nerima nyawer, itu awkward banget, aneh banget. Tadinya gue nggak mau tapi dipaksa sama MC karena dapat duit. Ya iya sih, gue kan jadi duit ya. Iya. Jadi mau nggak mau. Cari uang kan itu mah. Iya, jadinya mau nggak mau kayak joget sambil nyanyi Iya. sambil nerima duit, anjir kayak Tapi biduan. enggak sampai tari eratis gitu. Iya, tapi gue pakai setelan jas Tapi kan, masih rapi sopan lah. kan? Sopan. Ente dari mana ente? Sopan. Gimana ya? Pasti setelahnya kayak anjing ngapain gua tadi ya? Pasti gitu sih. Ya kan? Iya. Ngapain sih Tapi gitu-gitu sawerannya 200.000 coy. Enggak apa-apa sih kalau gitu. Enggak apa sih. Iya. Kan Ya, lumayan ya, lagi. ya gak muna lah. Iya, Ya nggak duit. muna, nggak Ya muna. selagi Jadinya kitanya ya. masih sopan juga aman-aman aja. Dan gue pun nggak menyalahkan orang-orang praktisi yang dangdut yang seperti itu, dan mereka juga cari duit. Iya. Ya udah Cuman bagaimana? nggak bisa memaksakan juga kalau kita memang nggak suka Iya, gitu, karena seolah-olah kayak nonton sesuatu erotis bareng-bareng, apalagi anak-anak itu gue Iya, paling iya. nggak Kita suka. Itu yang paling gua concern tuh Kita mah anak-anak. nggak bisa sih, kalau kita nggak bisa Iya, masih iya. ada orang lain lah. Iya. Gue nggak bisa gitu. Kalaupun mau gitu ya udahlah personal aja di karaoke kan ya. Yes, Ya, Jadi, jelas gitu. iya, Mereka maksiat sendiri udah gitu. gitu. Enggak ngajak-ngajak. Bukan maksudnya Bang, ada- maksiat yang ini ya, yang secara frontal maksudnya Iya. yang kayak memperlihatkan goyangan tuh Iya. badan gitu kan Ya maksudnya. udah privat aja lah gitu Iya, ya. Iya, udah gitu. sendiri aja gitu maksudnya. Ada kontaknya enggak, Bang? gitu Berdua, Bang. sih menurut kita ya. Iya. Ya gitu apa ya pokoknya mah yang sering terjadi, bahkan apa anak-anak zaman sekarang juga ini ya mulai banyak yang suka dangdut gitu ya. Iya, banyak banyak pisan. Apalagi kan dangdut udah mulai berkembang, ada dangdut Iya. remix sekarang, ada dangdut IDM. Ada dangdut IDM udah Iya. mulai ini, dan liriknya pun Iya, mengikuti Wow, zaman, mengikuti mengikuti zaman. zaman. Ya, itu. Iya sama. Sebenarnya secara esensi mirip-mirip aja dengan dangdut-dangdut yang lama, cuma mereka punya apa kayak punya diksi-diksi baru gitu. Iya. Kayak gitu kan. Jadi anyway, udah 28 menit juga, lumayan lah ya buat part yang ini. Dan mungkin gue bisa kasih kata-kata penutup kalau musik itu gimana lu? Mau lu bawa ke haram biasa aja, baru nggak usah loncat lagi. Ini pada jingkrak-jingkrak nih semua pada bisa jam ngomong gitu. Musik itu gimana lu? Lu mau kata-kata hari ini Bang Jem. musik itu gimana lu, guys? Kalau Baskara bilang cari suara lu. Bentar. Terakhir gimana? Ini dari gara-gara Baskara. Ini pada anjing teman-teman. Iya. Sumpah. Gimana ya? Baskara bilang kan cari suara lu. Ini orang-orang tadi balik lagi ke musik bicara. Kalau suaranya sumbang. Iya. Nah, iya, ini itu. orang-orang sumbang jadi pada pede. Enggak gini. Misal kalau para peda di kamar sendiri nyanyi enggak Oke. apa-apa lah. Jangan lah ini. Mau ngomong juga gak enak. Berarti ini gara-gara omongan Basara ini. Iya ini Baskara bisa menyesatkan ini. Punten. Maaf. Ini guyonan lah, Dengan guyonan. segala guys. respect gitu Bercanda, ya. bercanda, Dengan segala respect ini mah. Cuma maksudnya jadi membuka peluang-peluang orang yang sumbang untuk nyanyi gitu. Bercanda ya. Ya nunggu mereka dihujat baru berhenti. Ya biar mereka introspeksi lah. Seperti aja lah. Ya enggak apa-apa, maksudnya biar mereka juga biar mereka Enggak yang jadi masalah tuh mereka nggak sadar-sadar. ya itu aja Itu sih. jadi masalah tuh itu. Ya Kita kena imbasnya. iya itu. Kita mau bilang nggak enak.
Iya mau bilang gak enak, mau ngomong gitu jelek lah. juga. Aduh ini mau closing ini. Ini gua mau closing. Oh ini mau closing. Ya, musik itu gimana lu tergantung mau lu bawa musik itu kemana, mau yang jadi haram, mau yang jadi halal itu terserah lu. Anyway, semua yang kita obrolin jangan langsung ditelan, pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, renungkan lagi, cari sumber yang lebih relevan buat lo. Segitu aja buat konten kali ini, bye bye. Bye bye.